Monggo. Ya, saya mulai produksi 1976. Ya, dan saya generasi ke-6. Jadi saya, bapak, mbah, terus saya generasi ke-6. Silakan. Kita sekarang lihat di proses pewarnaan ini, Mas. Nah, kalau yang ini kita proses cap, kita pewarnaan cap. Nah, ini semuanya ini pewarnaan cap. Nah, yang ini yang tadi selesai proses pembatikan yang di sana. Sekarang kita masuk ke proses pewarnaan ini, Mas. Jam lah kita diamkan setelah diproses water gas ini. Setelah itu baru nanti kita cuci bersih, habis itu dilorot. Penghilangan lilin. Nah, lilin kita hilangkan. Setelah kita cuci bersih, nanti kita proses penggodokan ini kurang lebih ya 10 sampai 15 menit. Oke, semoga lancar ya. Ayo hati-hati. Assalamualaikum. Batik adalah busana fashion, dan fashion ini, busana ini dalam proses itu menggunakan lilin panas. Sebab ada orang mengatakan batik itu desain saja, tapi sebetulnya batik adalah satu busana yang diproses menggunakan lilin panas. Bisa dalam bentuk peralatannya canting, bisa juga dengan cap. Nah, itu yang disebut batik. Kemudian kapan batik itu mulai ada di Indonesia? Kalau yang jelas di Laweyan ini sejak abad ke-15. Itu ada salah satu putra dari Prabu Brawijaya yang kelima. Itu tinggal di Laweyan ini. Beliau selain pemerhati batik, tapi juga mengembangkan batik itu di kampung ini. Itu sekitar abad-abad ke-15. Kampung ini memang dari dulu sudah merupakan bandar yang bisa berhubungan dengan hampir seluruh Jawa Timur. Karena aliran Sungai Bengawan Solo, yang kemudian ada sungai kecil yang masuk ke daerah Laweyan ini, yang dari bandar ini kita bisa berhubungan sampai ke Bojonegoro, ke Lamongan, ke Gresik, ke Tulungagung, ke Ponorogo, dan lain sebagainya melalui jalur sungai. Itu sejak abad ke-15. Kemudian batik mengalami boom itu pada saat ditemukannya proses cap. Kalau dulu menggunakan canting, kemudian sekitar awal abad ke-19 itu ditemukan proses pembuatan dengan cap. Proses pembuatan dengan cap ini mempercepat proses. Kalau canting itu bisa mungkin setengah bulan sampai 1 bulan,
kalau cap ini sehari bisa 1-2 kodi. Kira-kira ya 40 potong sampai 100 potong, kira-kira setiap pekerja itu bisa 1-2 kodi. Jadi antara 20 sampai 40 potong. Sehingga boom itu yang membuat kampung Laweyan ini menjadi kampung yang menciptakan saudagar-saudagar batik yang besar-besar sekali. Saya ambil contoh, pada awal abad atau akhir abad ke-19 itu ada pengusaha batik yang kemudian menjadi perintis kemerdekaan, Bapak Kiai Haji Samanhudi yang pendiri Serikat Dagang Islam. Itu penghasilannya, ditulis dalam sejarah, penghasilannya sehari itu sama dengan gaji gubernur sebulan. 1.000 gulden sehari itu. Itu beliau memang dan bukan satu-satunya pengusaha batik besar saat itu. Mungkin ada puluhan atau ratusan pengusaha batik, salah satunya adalah Kiai Haji Samanhudi. Itu sebagai gambaran perkembangan batik yang ada di Laweyan ini. Kemudian dalam perkembangan ini, batik itu adalah selain busana, dia juga memiliki nilai filosofi. Dalam merancang desain misalnya begitu. Itu kalau dulu orang-orang tua dulu itu ya pakai tirakat lah, pakai puasa, kemudian dia mendapatkan ilham untuk menciptakan batik, misalnya Wahyu Tumurun atau Sido Luhur, Sido Mukti. Jadi setiap desain yang dia ciptakan itu ada artinya. Kemudian oleh tatanan keraton pada saat itu ditetapkan bahwa batik ini dipakai pada saat upacara ini, batik ini dipakai pada saat ini, batik ini dipakai pada karena ada nilai filosofinya, kemudian disesuaikan juga dengan penggunaannya, maka batik lestari sampai sekarang. Terutama juga di lingkungan masyarakat Jawa. Kemudian sekitar tahun 70, kalau sebelumnya batik itu hanya kain panjang dan sarung yang dipakai oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, kemudian sekitar tahun 70 itu banyak ide untuk batik digunakan baju, untuk spray, untuk daster, karena bervariasinya batik, desain-desain batik, kemudian muncul desain-desain baru. Nah, pada saat tahun 70 ke sini sudah agak penemuan baru ini nilai filosofinya jadi jadi agak kabur kira-kira begitu ya. Pokoknya kalau menciptakan desain yang kemudian diwarna sudah serasi, dipakai enak, nah itu sekarang yang berkembang adalah batik-batik yang desainnya bagus, cuma kalau ditanya ini artinya apa, itu kadang-kadang tidak bisa jelaskan. Kira-kira seperti itu. Kemudian berkembang setelah globalisasi saat ini. Ada juga desain-desain yang permintaan dari konsumen. Ada desain dari Eropa, desain dari Amerika, desain dari Malaysia, desain dari Jepang misalnya begitu. Kemudian berkembang. Batik itu sudah sekarang ribuan desain yang sekarang ini beredar di Indonesia. Apalagi sekarang ini kita melihat setiap Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, itu mencoba mengangkat busana batik sebagai busana lokal daerah, ngangkat ornamen-ornamen daerah. Itu lebih lagi bervariasi ribuan itu. Dari Sabang sampai Merauke, setiap kabupaten itu punya 1-2 desain, minimal 3, karena itu dilombakan. Juara 1, 2, 3, kemudian dibikin batik dengan motif daerah setempat.
Itu berapa kabupaten yang ada di Indonesia ini, dan masing-masing mencoba untuk membuat batik lah. Mereka memang saat ini masih sedang belajar. Untuk daerah-daerah saya memang pernah memberikan pelajaran di Singkawang, kemudian di Palu, di Bangka Belitung, di Padang, kalau daerah-daerah sini ya daerah Bojonegoro, Malang, dan lain sebagainya. Mereka belajar proses pembatikan, tapi kemudian dalam realisasi produk mereka itu adalah menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah itu kemudian berkembanglah batik itu sedemikian rupa sehingga besar sekali sekarang marketnya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa batik itu adalah barisan titik-titik. Jadi anu sekali, dulu batik itu barisan dari titik-titik itu, sehingga kalau titiknya kecil dan banyak sekali itu berarti batiknya halus gitu. Pembuatannya bisa 2-3 bulan. Itu artinya begitu. Ada yang mengartikan batik itu dari barisan titik-titik, kira-kira begitu. Batik itu masa jaya, proses pembuatan batik printing itu ditemukan sekitar tahun 70-an lah. Sebelum itu memang batik cap dan batik tulis. Batik tulis dan batik cap memang agak turun pada dekade tahun 70-80. Tapi sebetulnya penggunaan batik yang dulu mungkin cuma ya 500.000. Kemudian batik itu diminati oleh 10 juta orang, tapi diisi oleh printing. Memang printing itu kalau dari segi desain itu memang mereka bisa sesuai lah, dan harga bisa lebih murah karena memang prosesnya langsung cetak sablon saja. Tapi sebetulnya kalau kita melihat masing-masing ada marketnya. Bagi mereka yang ingin batiknya bagus, murah, lah menggunakannya printing. Yang kelas menengah, yang tidak atau samanya dengan orang lain itu kecil, itu menggunakan cap. Mereka yang pada tingkat yang atas, itu tetap menggunakan batik tulis. Karena misalnya kalau mau jagong dan lain sebagainya, kalau menggunakan batik printing kurang pede lah, kira-kira begitu, sehingga marketnya memang masing-masing. Nah sekarang ini memang dalam mengisi kebutuhan batik, itu memang seluruhnya ngisi. Ada yang batik tulis laku, batik cap sekarang ini laku, batik tulis kombinasi cap laku, batik printing kombinasi tulis kombinasi cap juga jalan, kira-kira seperti itu. Kalau begini, dekade 80 sampai tahun 2000 itu memang cenderung menurun. Karena memang pembatik-pembatik ini sudah tua, kemudian yang muda-muda tidak tertarik dengan pembatikan. Tapi kalau tahun-tahun 2005 ke sini, 10 tahun, 15 tahun itu banyak sekolahan-sekolahan SMK itu sekarang ada mata pelajaran pembatikan. Nah itu tumbuh lagi. Generasi muda yang kemudian di daerah-daerah binaan Departemen Perindustrian itu dimunculkan pembatik-pembatik baru, itu baru kira-kira 10 tahun, 15 tahun ini. Dulu memang pernah terjun. Kira-kira tahun-tahun 85 sampai tahun 2000 itu memang langka, agak langka. Tapi sekarang mulai muncul kembali, termasuk
pembatik-pembatik yang laki-laki, malah kadang dengan kuas, jadi sudah, tapi tetap menggunakan lilin panas sebagai media untuk proses. Kira-kira pada sebelum Jepang masuk, jadi kira-kira tahun 1800 sampai kira-kira 1940 itu batik mengalami perkembangan pesat sekali, terutama di Laweyan di Solo ya. Kemudian agak surut pada masa Jepang, kemudian sekitar tahun 50 bangkit kembali. Apalagi pada saat sekitar tahun 55 pemerintah itu memberikan order, memberikan pekerjaan kepada semua pengusaha batik di Indonesia yang tergabung di Gerakan Koperasi Batik Indonesia, mungkin 10.000 anggotanya, itu diberikan pekerjaan. Jadi kainnya dari pemerintah pada tahun 55 sampai tahun 60 gitu. Pada saat itu terkenal dengan batik sandang. Harganya memang ditetapkan oleh pemerintah. Karena waktu itu seluruh pengusaha batik mendapatkan pekerjaan dari pemerintah, kemudian setor ke pemerintah. Kemudian pemerintah menjual dengan harga eceran tertinggi itu, pakai HET sekian. Itu distempel, kemudian diedarkan di pasar. Itu batik tumbuh. Tapi juga karena pertumbuhannya banyak subsidi dari pemerintah, kreativitasnya jadi menurun. Sehingga sekitar tahun-tahun 65, kemudian sampai ke tahun 70, tahun 80, itu menurun drastis. Selain juga pada saat itu para pengusaha batik itu menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, kemudian mereka jadi birokrat, jadi manajer-manajer di perusahaan-perusahaan, tidak kembali menggeluti batik lagi. Sehingga terputus generasi pembatik yang lama dengan anaknya. Bapak saya terakhir membuat proses batik itu sekitar tahun 1964. Saya baru melanjutkan lagi tahun 78. Jadi memang pernah terputus regenerasinya. Kira-kira seperti itu. Memang ada bermacam-macam motivasi seseorang untuk proses batik. Kalau di Laweyan ini memang proses karena memang sudah turun-temurun. Jadi saya generasi ke-6. Jadi sejak tahun mungkin 1850 mbah saya itu sudah bikin batik. Sampai kemudian proses. Artinya bahwa saya dulu memang awal waktu muda tidak tertarik untuk membuat batik. Tapi kemudian setelah kerja di Jakarta dari tahun 70 sampai tahun 78, istilahnya cari modal, kemudian kembali ke Solo, hampir seluruh lingkungan ini membuat batik, dan fasilitas, tempat, peralatan masih ada. Orang yang membuat batik pertama itu biasanya jiplak, mencontoh persis tetangga yang membuat batik. Saya pertama memang dengan satu orang tenaga pembatik, kemudian saya desain sendiri, saya coba niru persis tetangga saya. Itu berjalan kira-kira 3 bulan. Kemudian bulan keempat sudah ada kreasi yang sudah dirubah. Berubah dari segi desain, kemudian proses pewarnaan juga berubah. Itu kira-kira 6 bulan dari mulai membuat. Sesudah itu kesananya sudah lain sama sekali dengan tetangga. Sehingga setiap pengusaha batik satu dengan pengusaha batik lain itu sebetulnya bukan pesaing. Karena mereka punya ciri khas masing-masing. Nggak akan pernah ada di lingkungan ini itu yang sama persis. Desain, proses dan lain sebagainya itu masing-masing punya ciri.
Sehingga itu bukan merupakan pesaing, sebetulnya bisa menjadi mitra. Setiap pengusaha batik dengan pengusaha batik yang lain itu seharusnya menjadi mitra, karena kadang-kadang buyer dari Malaysia saya ada yang kadang-kadang memerlukan batik yang bukan bikinan saya. Karena sudah berhubungan cukup lama, dia juga kepingin dengan desain-desain baru, sehingga ya saya kenalkan dengan teman, istilahnya saya dapat persen saja. Kira-kira seperti itu, sehingga saya tidak menganggap, saya tidak harus membuat batik yang pesanan buyer harus saya buat sendiri. Karena produk saya sudah baku lah, kira-kira begitu. Sehingga ya kenapa tidak saya orderkan ke teman misalnya seperti itu. Ya kalau perasaan enggak senang mesti ada. Batik saya dicontoh. Tapi mereka tahu persis bahwa itu hanya awal. Dan dia akan berkembang dengan sendirinya. Kalau saya, jangankan mencontoh. Datang ke sini saya ajarin. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa Bapak enggak menggunakan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Keyakinan saya, rezeki itu sudah ditakar. Kalau rezeki saya segelas, dijak ya buta. Sehingga kenapa saya tidak menularkan pengetahuan saya pembatikan kepada orang lain, harus saya miliki sendiri, desain harus saya miliki sendiri. Padahal rezeki itu sudah terbatas. Artinya seperti itu. Sehingga bagi saya, mengajari orang lain, banyak yang belajar tentang pembatikan ini ya minimal orang boleh katakan amal soleh lah, kira-kira begitu. Jadi mengajari orang ilmu yang ada pada saya coba ajarkan ke orang lain. Jadi ya memang kalau perasaan kita anyel, itu ya mung anyel. Tapi kalau perasaan kita ikhlas, ya itu jadi amal. Kira-kira seperti itu. Potensi batik itu cukup besar. Dan 10 tahun akhir ini, generasi muda itu cukup antusias dengan pakaian batik. Kalau dulu pakaian batik itu dipakai orang-orang tua, kesannya seperti itu. Sekarang ini hampir semua anak-anak muda sekarang menggunakan batik semua. Artinya bahwa marketnya besar sekali. Kalau dulu market hanya pada orang Jawa, tapi sekarang ini itu batik sudah hampir semua dari Sabang sampai Merauke, orang sudah mencintai batik. Nah, itu market yang tidak terbatas. Kita nggak usah bicara masalah ekspor, masalah market dalam negeri itu sebenarnya cukup besar sekali. Kira-kira seperti itu. Tadi saya menyampaikan barisan titik-titik. Tapi kalau dari bahasa Jawa itu adalah ngembat titik. Jadi dari Jawa batik itu ngembat titik atau rambataning titik. Rambatan jadi titik-titik yang tersusun, jadi itu terus jadi batik anunya begitu. Tapi yang prinsipnya bahwa dari dulu sampai sekarang pengertian batik itu adalah kain yang dalam proses menggunakan media lilin untuk perintang warna. Artinya seperti itu. Itu bisa cap, bisa batik tulis. Begini, untuk mereka yang mencintai batik, mereka yang punya senang dengan baju batik, jangan cuma pakai bikin batik dan saya siap ngajarin. Dimanapun Anda berada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Febela Priyatmono. Kebetulan kalau saya di Laweyan ini sebagai Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Dan kebetulan pada hari ini sedikit kami akan menceritakan tentang batik dan seluk-beluknya, khususnya batik-batik yang ada di Laweyan, karena memang Laweyan sudah lama dikenal sebagai kampung batik. Sedikit cerita tentang Laweyan, sebetulnya ini kalau kita mau cerita sangat panjang sekali, tetapi Laweyan merupakan salah satu kawasan atau kampung tertua yang ada di Solo. Historinya sangat panjang, dan Laweyan itu merupakan satu bagian dari Kerajaan Pajang. Jadi sebelum tahun 1500 Laweyan itu sudah ada, dan bisa dikatakan 250 tahun sebelum Solo ada itu Laweyan sudah eksis. Dan di sini memang terkenal, kita sebut adanya seorang tokoh pada waktu itu, Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis itu utusan dari Kerajaan Pajang, yang Kerajaan Pajang pada waktu itu Raja Joko Tingkir. Dan Ki Ageng Henis yang mengkoordinir orang-orang yang atau di Laweyan ini sebagai sesepuh di sini. Dan dari Laweyan inilah sebetulnya tahun 1500 menurut beberapa pengetahuan yang kami dapat dari sejarawan, memang aktivitas batik sudah ada. Tetapi memang sebelum batik itu ada, Laweyan lebih dikenal sebagai satu kawasan yang menghasilkan tenun, karena memang di daerah di sekitar Laweyan atau Kerajaan Pajang ini dulu banyak tumbuh pohon kapas, dan istimewanya pohon kapas adalah salah satu pohon kapas yang terbaik pada waktu itu. Dan setelah dalam perkembangan zaman memang akhirnya dari tenun kemudian berkembang menjadi batik. Dari Laweyan inilah sebetulnya muncul tokoh-tokoh atau Raja Mataram. Memang kita kenal Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu kecilnya hidup di Laweyan, karena Panembahan Senopati atau Sutowijoyo itu merupakan cucu Ki Ageng Henis yang hidup di Laweyan. Akhirnya oleh Joko Tingkir diberi tanah perdikan di Kota Gede, kemudian di sana bergelar Panembahan Senopati. Jadi antara Laweyan dan Kota Gede mempunyai histori yang cukup erat. Kemudian Mataram Islam ini yang ada di Kota Gede berkembang lagi ke Kerto, ibu kotanya pindah ke Kerto, ke Pleret, akhirnya ke Kartosuro. Baru di situ ada Geger Pecinan, baru terpisah dibagi dua kerajaan yang di Solo sama di Jogja, di Solo sama di Jogja tahun 1750-an. Jadi ini secara histori seperti itu, dan bahkan kemudian histori Laweyan ini tidak berhenti sampai di situ. Salah satu yang cukup fenomenal adalah pada awal-awal abad 20 tahun 1905 di Laweyan ini berdiri Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam, di mana Serikat Dagang Islam itu memang komoditi utamanya adalah batik, dan pada waktu itu yang menjadi tokoh adalah Kyai Haji Samanhudi. Menurut referensi yang kami baca, bahwa dari Serikat Dagang Islam inilah sebetulnya memunculkan suatu ide, gagasan, atau memelopori kebangkitan nasional, dan bahkan memelopori munculnya organisasi-organisasi modern seperti Muhammadiyah dan NU pada waktu itu. Jadi tahun 1905, dan ini merupakan suatu peristiwa sejarah yang luar biasa, dan komoditi yang utama pada waktu itu adalah batik. Dan dari Laweyan ini juga eksportir pertama kali di Indonesia berasal. Jadi memang batik nggak bisa lepas dari histori Laweyan, historinya sangat panjang. Cuma permasalahannya dalam perkembangan bahwa batik itu mengalami pasang surut. Dan salah satu penyebab surutnya batik pada waktu itu awal-awal tahun 70-an dengan munculnya printing, industri printing, atau kalau dulu orang mengatakan batik printing.
Tapi sebetulnya kalau sekarang menurut standarisasi nasional, batik itu bukan kita sebut batik printing, tapi tiruan batik, supaya tidak salah pengertian. Batik adalah secara garis besar adalah suatu proses pewarnaan pada suatu bidang atau media apapun ya, asal itu bisa diberi warna, tapi menggunakan lilin atau malam. Tapi lilin atau malam itu harus kita garis bawahi, lilin malam panas. Karena sekarang ada juga lilin atau malam dingin, itu biasanya kita gunakan dalam proses printing. Kemudian alat utama untuk menorehkan lilin panas tersebut itu berupa canting tulis dan canting cap. Berarti boleh menggunakan alat-alat yang lain seperti kuas atau media atau alat apapun, asal bisa untuk melekatkan lilin ke kain atau medianya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah apapun yang kita bikin itu harus batik itu mempunyai makna. Nah, ini menjadi penting. Jadi ini unsur-unsur penting. Jadi kalau lepas dari itu atau tidak lepas dari itu, bukan kita sebut batik. Dan kemudian kalau kita kembali cerita ke Laweyan, pada awal-awal tahun 70-an, printing ini berkembang. Nah, salah satu kelemahan kami berdasarkan pengamatan dan studi yang kami lakukan, bahwa itu kurang, istilahnya kurang belajar tentang budaya. Kurang belajar budaya. Padahal menurut saya budaya ini sangat luar biasa, dan dari budaya inilah sebetulnya kita bisa bertahan. Sehingga pada waktu itu masyarakat itu nggak bisa membedakan mana yang disebut batik, mana yang bukan batik, karena printing pada waktu itu murah. Motifnya banyak, murah, dan bisa diproduksi cepat dan sebagainya. Tapi masyarakat nggak bisa membedakan mana batik, mana yang bukan. Inilah titik awal salah satu penyebab kehancuran batik tradisional. Di samping tidak menutup kemungkinan ada mismanagement dan sebagainya. Jadi begini, kalau cerita tentang batik itu sendiri, sebetulnya histori tentang batik itu, teknik membatik itu sudah dari beberapa buku yang saya baca itu, ada yang mengatakan itu memang teknik membatik berasal dari luar. Teknik membatiknya, tapi memang berkembang mentradisi di Indonesia. Tetapi ini juga masih menjadi suatu debatable, perdebatan. Karena apa? Ada yang mengatakan bahwa batik masuk ke Indonesia itu melalui salah satunya pengaruh budaya Hindu. Tetapi setelah kami di Toraja, kami di Flores, bahkan di Papua, itu juga ditemukan batik-batik tua. Padahal di situ, daerah-daerah itu nggak pernah kena pengaruh Hindu. Sehingga di sini akhirnya batik itu seperti apa, dalam arti ternyata di Indonesia pun batik sudah berkembang sangat lama sekali. Jadi ini menurut saya luar biasa. Dan sekarang batik itu memang sudah universal ya, sudah universal, bisa diterima di berbagai macam daerah. Karena ini bisa kami buktikan dari tamu-tamu yang datang kemari, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari itu segala pulau, dan itu bahkan sampai luar negeri pun ya. Tetapi memang sekarang itu generasi pembatik itu memang menurut saya memang sedikit agak memprihatinkan, dalam arti kondisi jumlahnya. Memang generasi muda itu sekarang maaf ya, saya mengatakan pengamatan saya itu agak instan ya. Instan itu ingin sesuatu yang mudah dan sebagainya. Jadi memang ini harus kita pertahankan. Karena ini merupakan suatu aset bangsa yang luar biasa yang sudah diakui UNESCO, harus kita pertahankan, harus ada yang memproduksi, kemudian ada yang menjual, ada yang membeli, dan tidak kalah pentingnya ada yang mengedukasi. Edukasi inilah menurut saya sangat penting karena supaya masyarakat tahu bahwa batik itu luar biasa. Karena berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan budayawan dan buku-buku yang saya baca, bahwa apa yang tersimpan dalam misteri batik ini itu batik itu menyimpan berbagai macam hal, termasuk masalah seperti kalau orang membatik, ada yang mengatakan sebetulnya itu mengedukasi, memberi suatu contoh bahwa orang batik itu memang teliti, fokus, sabar dan sebagainya. Bahkan menurut beberapa ahli psikologi dari yang datang ke
kemari dan kami diskusikan membatik itu sebetulnya sama dengan menggambar apa dan sebagainya, itu sebetulnya bisa membentuk karakter. Bahkan nanti mungkin ada juga edukasi untuk membatik yang menghilangkan stres, edukasi membatik yang bisa meningkatkan motivasi dalam bentuk apapun. Dan bahkan menurut ahli psikologi yang hasil kami diskusi itu, bahwa dulu itu Ki Hajar Dewantara pun pernah mengajarkan edukasi membatik itu untuk murid-muridnya. Karena ini sebetulnya salah satu edukasi untuk membentuk karakter, membentuk kemandirian suatu bangsa. Tapi sayangnya tidak diteruskan. Bahkan orang-orang luar lah yang mengadopsi proses seperti ini. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga diskusi dengan kelompok pencinta batik Sekar Jagad di Jogja. Kebetulan kami berkumpul dan mereka bercerita bahwa batik ini mengapa bisa memasyarakat, karena ini juga batik itu karena sebetulnya prosesnya itu sangat sederhana sebetulnya. Memang diperlukan suatu kecintaan untuk proses batik ini. Orang membatik bisa disambi, ditinggal, kemudian diteruskan lagi. Dan proses inilah yang mengapa dulu sampai masyarakat itu batik itu bisa menjadi industri masyarakat yang luar biasa. Dan batik pernah menjadi komoditi dagang yang melegenda di Indonesia. Dan bahkan antropolog asing pun, antropolog Amerika pada waktu itu mengatakan sebetulnya inilah suatu para saudagar, inilah sebetulnya suatu generasi yang ke depan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Tetapi mungkin banyak faktor, semua hancur. Jadi sebetulnya pada masa batik berjaya itu kantong-kantong seperti Lawen itu banyak sekali di Pulau Jawa. Ada di Ponorogo, di Pekalongan, di Pekajangan, di Kota Gede, Juwiring, Pedan dan sebagainya. Dan kemudian bahkan tersebar di Sumatera dan itu merupakan kekuatan budaya, kekuatan ekonomi pribumi yang luar biasa. Tapi hampir bersamaan semua hancur. Nah, maka dari sinilah sebetulnya kami sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, kami mempunyai suatu kewajiban bagaimana sesuatu yang luar biasa yang sudah mentradisi. Karena batik itu memang mulai khususnya di Jawa ya, mulai dari lahir sampai mati itu semua itu bersinggungan dengan batik. Dan ini bagaimana kita sekarang bisa mengembangkan batik, dan kami juga berharap pusat-pusat ekonomi yang dulu pernah berjaya yang kolab itu bisa bangkit lagi. Jadi sementara ini orang melihat batik itu baru dari satu produk aja sebetulnya. Tapi sebetulnya tidak. Kami mempunyai satu, khususnya untuk Laweyan, kami mempunyai suatu visi Laweyan Eco Culture Kreatif Kampung. Laweyan Eco Culture Kreatif Kampung. Eco Culture Kreatif Kampung, Eco Culture Kreatif ini sebetulnya salah satu tonggak fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. Kami sudah beberapa kali datang kemana-mana dan berdiskusi, batik itu boleh berkembang, tapi satu, jangan sampai mencemari lingkungan. Maka kami mengembangkan Eco Culture Kreatif, Laweyan Eco Culture Kreatif Kampung. Nah, maka dari itu kami juga mengedukasi masyarakat. Sebetulnya batik itu tidak hanya pakaian, apapun bisa kita batik. Dari perabot rumah tangga, untuk hiasan interior, apapun sampai lukisan nanti bisa kami tunjukkan. Bahkan kami mempunyai suatu batik itu bisa membuat untuk mengapresiasikan kita, untuk mengekspresikan kita tentang gagasan, cita-cita, keinginan, apapun insya Allah bisa. Kami punya keinginan juga dengan batik kami akan melukis dunia. Maka langkah-langkah kami supaya generasi muda ini juga tertarik dengan batik. Dari kata-kata batik, kami bisa beraktivitas berpuluh-puluh yang terkait dengan batik. Batik bisa kita angkat dalam seni. Seni itu bisa seni lukis, seni apapun, sampai ke art performance dan sebagainya, macam-macam. Dan inilah sebetulnya usaha kami dengan masyarakat Laweyan untuk mensosialisasikan apa itu batik, kemudian untuk memasarkan apa itu batik melalui satu edukasi.
dan istilahnya melalui berbagai media bisa juga melalui media kartun, media dan sebagainya, bahkan media film, media, dan nanti bisa ini karena kita harus menyesuaikan kondisi masyarakat sekarang, karena kalau kita terlalu formal atau apa dan sebagainya itu kadang-kadang masyarakat males ya untuk atau kurang bisa menerima, sehingga salah satu usaha kami supaya masyarakat ini juga mencintai batik dan tumbuh generasi-generasi muda, salah satunya adalah melalui edukasi. Edukasi itu bisa dalam bentuk apapun, asal mendidik masyarakat dan menyadarkan bahwa masyarakat itu punya suatu pusaka budaya yang luar biasa, yang itu sudah turun-temurun mentradisi, bahkan tidak hanya di Jawa sebetulnya, di seluruh pelosok Indonesia, dan itu sudah diakui dunia. Ya. Jadi kalau kita bicara batik, sebetulnya ada beberapa hal yang itu harus di samping edukasi. Kami mempunyai harapan bahwa batik ini bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kami bangsa Indonesia tidak mau kami mempunyai suatu keinginan bangsa yang mandiri. Karena batik ini terkait dengan masalah sandang, karena kan orang hidup butuh sandang, pangan dan sebagainya. Maka kami harus berinovasi. Salah satunya inovasi di bahan baku, khususnya bahan baku entah medianya, entah kain dan sebagainya. Kami tidak mau tergantung dengan impor dan sebagainya nanti. Itu ada inovasi, dan kami bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat dan beberapa pemerintah dan media dan sebagainya. Bahan baku tentang media yang akan kita batik, bahan baku energi, bahan baku warna, kemudian bahan baku lilin. Dan 4 bahan baku inilah yang sekarang baru kami inovasi untuk kami kembangkan. Dan karena kalau kita bisa mandiri di bahan baku inilah, dan satu, yang kemudian yang kedua ada kesadaran masyarakat untuk mencintai batik, maka dari sinilah sebetulnya batik akan menjadi tuan rumah kita sendiri. Itu harapan kami seperti itu.